Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Nuruddin Aitar rahimahullah. Nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Langsung ke fasal awal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal, fasal yang pertama. At-ta'rif al-'am bi 'ulumil Qur'an. Definisi umum dari ulumul Qur'an. هذا التعبير يعني علوم القرآن يدل لغة على أنواع العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم. Penyebutan ulumul Quran ini secara lughah, secara lughawi, secara bahasa menunjukkan macam-macam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi penyebutan ulumul Quran pada dasarnya bisa digunakan untuk menyebut apapun ilmu yang berkaitan dengan Quran. Ilmu bahasa, ilmu tafsir, ilmu apapun itu bisa disebut sebagai ulumul Quran. Bahkan fikih pun bisa disebut sebagai ulumul Quran. Karena apa? Karena fikih itu adalah ilmu yang ilmu hasil istinbat dari Al-Quran. Sehingga fikih bisa disebut ulumul Quran, akidah bisa disebut ulumul Quran. Secara lughawi demikian. Wa hakadza kana yusta'malu fi 'usuril mutaqaddimin. Dan penyebutan inilah yang banyak digunakan oleh ulama-ulama mutaqaddimin di era-era mutaqaddimin, ulama salaf. Fayuradu bihi 'ulumun tu'khadhu minal Qur'an min 'ulumi syar'i kal 'aqidati wal fiqhi wal akhlaqi aw minal ma'arif al-'amma haula al-insan wal kaun wat tabi'ah wan nabat was sama'i wal aflak. Masyaallah. Bahkan ulumul Qur'an itu biasa digunakan untuk menyebut ilmu-ilmu apapun yang memang diambil dari Al-Quran. Jadi ketika ada seorang ulama menggali hukum dari Al-Quran atau menggali pemahaman-pemahaman tertentu dari Quran, itu bisa disebut ulumul Quran. Baik itu ilmu-ilmu syariat seperti akidah, fikih, akhlak, atau bahkan cuman al-ma'arif al-ammah, pengetahuan-pengetahuan umum, misalnya seputar manusia. Ada orang yang memahami bagaimana janin itu berkembang dari Al-Quran, maka itu disebut ulumul Quran juga. Qaul kaun, alam semesta, bagaimana penciptaan alam semesta, wat tabi'ah, ilmu tabiat, yakni ilmu sains, kira-kira begitu, fisika, wan nabat, tumbuh-tumbuhan, was sama wal aflak. Kama yuradu bi ulumil qur'ani lughatan ulumun takhtimu ma'anil qur'an mubasharatan wa tusilu ilaiha aw taduru haulahu aw tustamaddu minhu. Sebagaimana kadang istilah ulumul Quran juga digunakan untuk menyebut, lagi-lagi secara lughawi, digunakan untuk menyebut ilmu-ilmu yang mengkhidmahi makna-makna Quran mubasyaratan secara langsung. Ini ilmu-ilmu yang memang fungsinya untuk mengkhidmahi Al-Quran secara langsung. Beda sama misalnya ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu dia menggali hukum dari Quran, tapi nanti furuk-furuknya itu banyak yang dari hadis, dari ijma', dari qiyas dan seterusnya. Sehingga dia tidak bisa disebut sebagai ilmu yang mengkhidmati Al-Quran secara langsung. Ada ilmu-ilmu yang mengkhidmati Quran secara langsung, misalnya seperti ilmu tafsir. Ya memang ilmu ini membahas tafsir Al-Quran, langsung kepada Al-Quran. Qiraat, itu ilmu yang membahas bagaimana cara baca Al-Quran. Rasm Utsmani, ilmu tentang i'jazul Quran, ilmu tentang i'rab Al-Quran dan seterusnya. Ini disebut sebagai ilmu yang takhdimu Al-Quran mubasyaratan. Au taduru haula, atau membahas hal-hal seputar Al-Quran. Au tustamaddu minhu, atau hal-hal yang menyandarkan, bersandar pada Al-Quran. Fa yadkhulu tahta hadzal ta'bir bi hadzal isti'mal al-lughawi ats-tsani ulum katsirah dhakhmah. Sehingga dari sini banyak sekali ilmu yang masuk ke dalam kategori ulumul Quran, misalnya ilmu tafsir, wa ilmu qiraat, wa ilmu rasm al-uthmani, wa ilmu ijazil Quran, wa ilmu i'rabil Quran, wa sa'iri ulumiddin wal lughah wal balaghah. Sampai ilmu-ilmu lughah, balaghah, asal itu berkaitan dengan Al-Quran,
Ya karena tujuan dari lughah itu apa coba? Kita belajar nahwu, belajar shorof, belajar wadha, belajar balaghah dan seterusnya, dan tujuannya apa? Supaya bisa memahami Quran. Maka balaghah pun bisa disebut sebagai ulumul Quran. Wa ghairi dzalik min ulumin darasal ulama fi ta'alifihim fiha al-Quran kulluhu fi dhau'i kulli ilmin dirasatan tafsiliyah. Di mana para ulama memang sudah membuat karya, mengkaji ilmu-ilmu tersebut dalam karya-karya mereka yang semuanya seputar Al-Quran secara terperinci. Thumma ja'ala al-ulama hadhihi al-ibara ulumul Quran isma alamin. Nah, ini kemudian di era-era akhir para ulama menjadikan ulumul Quran itu sebagai isim alam. Nah, atau ulumul Quran sudah menjadi satu istilah ilmu tersendiri. Tidak lagi dimaknai secara umum. Yuradu bihi maknan khas, yang dikehendaki dengan ulumul Quran itu makna yang khas, makna tertentu, makna yang udah spesifik. Menjadi isim alam sudah. Atau bimakna laqabi, kira-kira begitu. Ulumul Quran bimakna laqabi. Yadullu ala ilmin khas ghair ma sabaqa kulluh. Menunjukkan ilmu tertentu yang beda dengan ilmu-ilmu yang telah kita sebutkan tadi. Lianna hadzal ma'nal jadid yahtassu bi annahu ilmun wahid yajma'u dhawabit tilkal ulum al-muttasilah bil Qur'an min nahiyatin kulliyatin 'ammah. Kenapa? Karena ilmu baru yang sudah disematkan nama ulumul Quran ini memang khusus satu ilmu yang di dalamnya dikumpulkan atau terkumpul hal-hal atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Quran. Min nahiyatin kulliyatin 'ammah, tentu saja dilihat dari sisi secara universal, secara umum. Amma ulumul Quran bil ma'na lughawi fa inna kulla ilmin minha yadrusul Quran kulluh min zawiyati ikhtisasihi ayatan dirasatan tafsiliyah. Adapun kalau kita menggunakan ulumul Quran secara lughawi, maka yang dimaksud adalah ilmu yang pokoknya di dalam ilmu itu mengkaji Quran, seluruh keseluruhan Al-Quran min zawiyati ikhtisasi, ya sesuai dengan ikhtisasnya, sesuai dengan spesialisasinya masing-masing, ayatan-ayatan, per ayat per ayat. Dalam Al-Quran ada ayatul ahkam, ada ayat yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan i'tiqad. Nanti ulama fikih ya cuma ngambil ayatul ahkamnya saja. Tidak bakal ngambil misalnya ayat tentang yang berkaitan dengan tauhid, tidak bakal ngambil ayat yang berkaitan dengan akhlak, cerita-cerita dan seterusnya. Wa bina'an 'ala dzalik yumkinu an na'rifa 'ulumal Qur'an bi'tibari isman li'alamin wahidin. Oleh karenanya kita bisa mengetahui atau mendefinisikan ulumul Quran bi'tibarihi isman, dengan kita anggap ulumul Quran sudah menjadi satu nama, li'alamin wahid atau li'ilmin wahid, satu nama bagi ilmu tertentu. Fanaqul, maka kita definisikan ulumul Quran yang sudah menjadi isim alam ini adalah ulumul Quran fil istilah huwal mabahith al-kulliyah allati tata'allaqu bil Quran al-Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa tafsirihi wa ijazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa ghairi dhalik. Apa itu ulumul Quran? Dengan makna yang kedua ini, yang sudah menjadi isim alam ini, ulumul Quran adalah al-mabahith al-kulliyah, satu pembahasan universal, satu pembahasan umum. Allati tata'allaqu bil Quran, yang berkaitan dengan Quran al-Karim min nahiyati nuzulihi, bisa dilihat dari sisi aspek nuzulul Qurannya, tartibihi wa jam'ihi, bagaimana Quran itu diurutkan, bagaimana Quran itu dikumpulkan, wa kitabati, bagaimana ditulis, tafsirihi, bagaimana cara mentafsirkannya, ijazihi, bagaimana kita memahami bahwa Quran itu mu'jiz, wa nasikhihi wa mansukhihi wa ghairi dzalik. At-tasnif fi ulumil Quran. Nah, karena kita sudah menjadikan ulumul Quran ini satu nama tertentu, menjadi isim alam, maka sebetulnya sudah banyak sekali ulama-ulama yang membuat karya-karya yang isinya adalah ulumul Quran sebagaimana pemaknaan kedua ini. Wa bin nadhar li ahammiyati hadzal ilm kathurat ad-dirasat fihi fil qadimi wal hadith. Karena kita melihat sangat penting sekali ilmu ini, maka kita bisa tahu banyak sekali kajian-kajian baik di zaman dulu maupun zaman sekarang yang membahas tentang ulumul Quran bimakna tsani, bimakna kedua ini. Fakataba katsirun minal mufassirin fi muqaddimati tafasirihim. Ulama zaman dulu biasanya menulis ulumul Quran bimakna tsani, dengan makna yang kedua ini, biasanya ulama mutaqaddimin
ini biasanya ditulis kalau mereka punya karya kitab tafsir, nanti muqaddimah kitab tafsirnya itu biasanya muqaddimahnya berisi ulumul Quran ini. Buhutsan hammatan fi ulumil Quran, dalam muqaddimah tafsir di antaranya misalnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Tobari. Itu muqaddimahnya dianggap sebagai muqaddimah yang berisi ulumul Quran, satu ilmu tertentu. Ya sama kayak mustalah hadis sebetulnya. Imam Muslim itu beliau ketika menulis Sahih Muslim, di muqaddimahnya itu beliau nulis metode bagaimana cara kita menerima hadis, meriwayatkan hadis dan seterusnya. Bagaimana cara mengetahui ini sahih atau tidak. Jadi ilmu mustalah, muqaddimah kitab sahih beliau jadi ilmu mustalah. Allah, walaupun biasanya karya-karya semacam ini tidak mustau'ib, ghairu mustau'ib, tidak berisi seluruh tema-tema yang terkandung dalam mustalah hadis atau tema-tema yang terkandung dalam ulumul Quran. Misalnya Imam Muslim itu tidak bisa dikatakan sebagai ulama yang pertama kali mengkodifikasi ulumul hadis. Kenapa? Padahal muqaddimah Muslimnya itu ada ulumul hadisnya. Tapi kenapa? Ya karena memang muqaddimah Muslim itu tidak mencakup seluruh pembahasan mustalah hadis. Sama misalnya Imam Tobari, Imam Jarir At-Tabari. Itu beliau muqaddimah tafsirnya itu menulis ulumul Quran, tapi beliau tidak bisa disebut sebagai ulama yang pertama kali mengkodifikasi apa? Ulumul Quran, karena memang muqaddimahnya itu tidak, itu tadi mustau'ib, tidak menulis seluruh isu-isu atau tema-tema penting, poin-poin yang dibahas dalam ulumul Quran. Annu fiha bima yata'allaqu bi usuli tafsirihi wa ijazi ala mithali muqaddimati At-Tabari. Lah ini. Mereka fokus membahas hal-hal yang berkaitan dengan usul tafsir, ijaznya dan seterusnya. Misalnya seperti muqaddimah tafsir At-Tabari. Di tafsiri Jami'ul Bayan, dalam tafsir Tabari yang judul tafsirnya, nama kitab tafsirnya adalah Jami'ul Bayan, wal Qurtubi, dan begitu juga Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Li tafsirihi Al-Jami' li Ahkamil Quran, dalam kitab tafsir beliau yang namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Wa sannafal ulama mu'allafatun mustaqillatun. Nah, ini baru kemudian ulama-ulama selepasnya membuat kitab-kitab yang mustaqil, kitab-kitab yang khusus membahas mengenai ulumul Quran. Tashmulu kulla ulumil Quran, mencakup semua pembahasan ulumul Quran. Mithlu hadhil kitab al-hammah. Contohnya misalnya, ini ada kitab-kitab penting yang membahas ulumul Quran secara mustaqil, tidak digabung dengan tafsir, tidak digabung dengan misalnya ya macam-macam. Contohnya apa? Yang pertama, Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Ini kitab ini miliknya lil Imam Abil Faraj Abdurrahman Ibn Al-Jauzi Al-Mutawaffa sanah, yang beliau wafat tahun 597 Hijriyah. Dan ini dianggap ulama yang pertama kali apa? Mengkodifikasi ulumul Quran, seperti yang diungkapkan oleh Syekh Abu Syahbah dalam kitabnya apa? Al-Madkhal. Yang kedua, Wal Burhan fi Ulumil Quran, miliknya lil Imam Badruddin Muhammad bin Abdillah Zarkashi Al-Mutawaffa sanah, punyanya Imam Zarkashi, wafat tahun 794. Ini kitabnya Imam Zarkashi, ini kitab yang kemudian mengilhami Imam Suyuti untuk nulis kitab Al-Itqan. Nah, Imam Suyuti sendiri yang mengatakan demikian. Nah, kemudian yang ketiga baru Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini yang kemudian kitab ini menjadi pegangan para ulama-ulama setelahnya, rujukan ulama-ulama setelahnya dalam menulis kitab Ulumul Quran. Lil Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah Al-Mutawaffa sanah 911. Waqad banahu ala kitabil Burhan wa adhafa ilaihi fawaid wa buhutha. Nah, ini beliau menulis kitabnya dengan bersandar kepada kitab Al-Burhan miliknya Imam Zarkashi, tapi juga menambah banyak sekali faedah-faedah dan kajian-kajian yang baru. Wa fi hadzal 'asr iktasara al-bahithuna fi hadzal 'ilm ala ahammi ma yahtaju ilaihi daris fi hadzal 'asr. Di zaman sekarang para pengkaji ulumul Quran itu mereka hanya fokus membahas hal-hal yang penting-penting yang memang dibutuhkan oleh ad-daris fi hadzal 'asr, oleh para pelajar-pelajar di zaman sekarang. Sehingga misalnya kalau kita lihat Al-Itqan, itu nanti beliau membahas nasakh mansuh, terus lafaz-lafaz kulli dan seterusnya. Kalau kita lihat di kitab-kitab ulama zaman sekarang itu sudah jarang sekali disinggung lagi tuh pembahasan masalah kulli, juz'i dan seterusnya. Kenapa? Karena memang kurang dibutuhkan oleh pengkaji ulumul Quran zaman sekarang. Pembahasan itu sudah dibahas di ilmu namanya usul fikih. Sehingga pembahasan-pembahasan yang
semacam itu tidak lagi dibahas dalam kitab-kitab ulumul Quran. Maka kalau kita lihat kitab-kitab ulama zaman sekarang, termasuk di antaranya kitab yang kita baca ini, itu nanti banyak membahas mengenai misalnya masalah nuzul Quran. Imam Suyuti dalam masalah nuzul Quran dikit sekali beliau membahasnya. Nuzul Quran itu ada yang Quran itu ada yang maki, ada yang madani. Kemudian nanti yang maki itu apa saja, madani itu apa saja, khilaf para ulama, titik sampai situ. Tapi kalau di ulumul Quran zaman sekarang pembahasannya melebar. Bagaimana makna nuzul itu apa? Terus bagaimana proses nuzul itu? Karena nanti bisa menjawab syubhat-syubhat orientalis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ketika mengaku menerima wahyu, sebetulnya beliau tidak menerima wahyu. Beliau kena gangguan epilepsi. Maka itu dibahas oleh ulama-ulama zaman sekarang yang menulis kitab ulumul Quran. I'timadan ala takmilati buhutsin ukhra min ulumin syar'iyyatin wa lughawiyyatin i'tiqadiyyah muqarrarah fi manahij ma'ahidil ulum wa dirasat al-islamiyah. Karena memang i'timad berpegang pada takmilah, penyempurnaan. Memang tugasnya ulama-ulama zaman sekarang itu yang menyempurnakan aja, mengoreksi, menyempurnakan, membuat takrir dan seterusnya. Kajian-kajian lain yang berkaitan dengan ilmu syariat, lughawi, i'tiqad, ilmu akidah maksudnya, muqarrarah fi manahij ma'ahidil ulum wa dirasat al-islamiyah, yang dijadikan muqarrar, yang dijadikan kurikulum di kurikulum ma'had ulum, ya universitas kira-kira begitu. Kajian-kajian Islam yang lain. Wa min ahamil mu'allafat al-mu'asirah lah ini. Di antara karya-karya ulumul Quran ulama-ulama kontemporer yang penting untuk kita baca, yang pertama Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Punya siapa? Lil 'Allamah al-Kabir Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, milik Imam Az-Zarqani. Terkenal beliau. Wa huwa kitabun hafil wasi' al-muhtawa. Ini kitab yang luas sekali pembahasannya, adbal uslub. Kemudian uslubnya juga sangat sangat manis atau sangat enak dibaca. Ya qa'mu fi majladain, di mana kitab itu ketika dicetak jadi 2 jilid. Kemudian yang kedua Al-Madkhal ila Dirasatil Quran Al-Karim li fadilati ustadzina Ad-Doktor Al-Alamah Syekh Muhammad Abu Syahbah. Ini guru beliau yang punya kitab Al-Madkhal yang dikaji di yang jadi muqarrar di Usuluddin. Kemudian yang ketiga Al-Bayan fi Ulumil Quran li fadilati ustadzina Dr. Al-Allamah Syekh Abdul Wahab Ghazalan. Ini juga guru beliau, Syekh Abdul Wahab Ghazalan. Keempat, Mabahith fi Ulumil Quran lil Ustadz Dr. Subhi As-Saleh. Kemudian yang kelima Min Rawa'il Quran, ini punyanya Syekh Ramadan Buti, terkenal sekali, Al-Ustadz Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Buti. Waqad qassama ba'dhum kitabahu abwaban. Sebagian ulama yang menulis kitab ini membagi-bagi atau membuat bab-bab di kitabnya menjadi beberapa bab, minha di antaranya bab tarikh ulumil Quran wa bab ulumil Quran. Jadi sebagian ulama yang nulis ulumul Quran membuat 2 bab besar dalam kitabnya. Yang pertama tarikh dulu, membahas tarikh, sejarah bagaimana ulumul Quran itu bisa berkembang dan seterusnya, baru kemudian membahas tema utamanya, membahas isi dari atau maudhu'ul bahts, yakni bab ulumul Quran. Hanya saja menurut Syekh Nuruddin Aiter ini pembagian semacam ini enggak pas, kurang tepat. Wa nara fi hadha taqsim khalalan wa dha'fan. Nah, kami melihat taksim semacam ini, pembagian penulisan kitab dengan pembagian semacam ini ada cacatnya, ada kurangnya, lemah lah kira-kira. Li'annal unwan atsani, karena kalau kita lihat judul yang kedua yakni bab ulumul Quran, yuhimu annal abhath al-ukhra laysat min ulumul Quran. Membuat kita berpandangan seolah-olah ulumul Quran ya hanya ilmu-ilmu yang pembahasan-pembahasan yang ada di situ. Pembahasan yang di luar itu bukan ulumul Quran lah. Ini keliru, enggak betul ini. Wa ya qat'an min ulumil Quran, padahal hal-hal yang tidak dibahas di situ itu seharusnya jelas-jelas termasuk ulumul Quran. Fa kaifa tustaba'atu an hadzal unwan wa la tudraj tahtahu. Bagaimana bisa kita hanya mengatakan bahwa ilmu ulumul Quran itu hanya ada yang ada dalam judul itu, kemudian apa-apa yang tidak dimasukkan di dalamnya tidak kita anggap sebagai ulumul Quran. Ini tidak benar. Wa nawatu at-tambih, dan saya perlu mengingatkan ila anna tasnifa fi ulumil Quran bil ma'na al-awwal mustamir aidan lam yanqati. Pemakna tulisan-tulisan atau karya-karya
yang membahas mengenai ulumul Quran bimaknal awal dengan makna yang pertama yakni makna lughawi itu tadi, mustamir itu masih terus ada sampai sekarang. Lam yang kotek belum terputus. Artinya bukan berarti ketika ulumul Quran itu sudah menjadi satu isim alam tertentu, kemudian makna ulumul Quran secara lughawi itu sudah ditinggalkan sehingga kajian tentang tafsir, ijaz Quran, balaghahnya itu tidak disebut sebagai ulumul Quran. Loh, enggak. Sampai sekarang masih. Wa dzalika talbiyatan li hajatil 'asr min kashfi dasa'is aw fathi abatil aw tafsil masail wastifaiha bil bahth aw li idhari mazidin min awjul i'jaz alladhi afadahu taqaddumul ulum. Kenapa kok masih dibahas hal-hal yang ulumul Quran bima'nal awal, kenapa masih dibahas? Ya karena memang kebutuhan zaman sekarang mengharuskan itu. Min kashfi dasa'is wa fathi abatil. Tujuannya misalnya ada satu ulama bikin kitab ulumul Quran khusus untuk membahas mengenai satu tema saja, yakni membahas rudud bantahan kepada orang-orang yang meragukan Quran. Pertanyaannya apakah itu nggak bisa disebut ulumul Quran? Ya ulumul Quran. Lah kitab-kitab atau karya-karya semacam itu masih terus ada. Kenapa? Karena ya dibutuhkan oleh umat zaman sekarang. Au tafsil masail wastifaiha bil bahth, atau tujuannya untuk memerinci persoalan-persoalan yang hendak dikaji, memperlebar lagi cakupannya, aul idhari mazidin min aujul i'jaz, atau untuk menambahkan atau menunjukkan tambahan-tambahan sisi-sisi i'jaz Al-Qur'an alladzi afada taqaddumul ulum, yang telah sebetulnya disebutkan oleh ilmu-ilmu yang telah lalu, ilmu-ilmu terdahulu. Al-amrul ladzi yazidul yaqin bi anna hadzal Qur'an kitabullah al-mu'jiz 'ala dawam, yang hal demikian itu bisa menambah keyakinan kita bahwa Quran ini memang betul-betul kitab Allah, yakni kalamullah al-mu'jiz 'ala dawam, yang akan senantiasa menjadi mukjizat. Tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Al-faslu tsani al-Qur'an wal wahyi wa tanazzulatihi. Pasal yang kedua menjelaskan mengenai definisi Quran, kemudian definisi wahyu dan macam-macam turunnya Al-Quran. Nuzulul awal, nuzul tsani dan seterusnya. Oke. Al-Quran. Hadzal ism yakni Quran fil lughah ala asahhil ara masdar ala wazni ghufran. Nama Quran ini secara lughawi menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat yang ada merupakan masdar yang mengikuti wazan ghufran, Quran, ghufran, bimaknal qiraah, di mana maknanya Quran adalah qiraah, bacaan aja maknanya. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara yang menunjukkan makna ini firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kita yang bertugas untuk mengumpulkan Al-Qur'an ini wa qur'anah dan membacakannya kepadamu. Fa idza qara'nahu, kalau kita sudah membacakan kepadamu, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaan itu. Jadi Quran di sini maknanya apa? Bacaan, qiraah. Amma ta'riful Qur'an istilahan. Ini tadi secara lughawi. Sekarang secara istilahi. Faqad ta'addadat ta'riful ulama lil Qur'an. Ada banyak sekali definisi-definisi yang ditawarkan oleh para ulama mengenai apa definisi Quran. Kenapa kok banyak? Bisa babi ta'addudiz zawaya allati yanzuru al-ulama minha ilal Qur'an. Karena memang ada banyak sekali, ada macam-macam sisi yang setiap ulama ketika melihat Quran itu memandang dari sisi yang berbeda. Yang satu memandang dari sisi ijaznya, yang satu memandang dari sisi misalnya ayat-ayat ahkamnya, yang satu memandang dari sisi tasyri'nya, satu memandang dari sisi macam-macam. Dari sisi qiraahnya, dari sisi misalnya min kaunihi mutawatiron, dari sisi bahwa Quran itu mutawatir dan seterusnya. Lah karena banyak ulama yang melihat dari banyak sisi, akhirnya banyak yang ngasih takrif beda-beda. Wa in kana ta'bir bi annahu al-kalam al-mu'jiz kafian. Walaupun sebetulnya kalau kita mau mendefinisikan Quran secara simpel, yakni al-kalam al-mu'jiz. Quran itu apa Quran? Kalam mu'jiz, kafian, cukup itu sebetulnya. Selesai. Kenapa ya? Karena tidak ada, ini sudah jamek manik. Sebutkan satu kalam yang mu'jiz selain Quran. Ada nggak? Yang bisa disebut mu'jiz? Tidak ada. Hah? Kenapa? Al-Quran yang sudah masuk. Itu nanti, makanya itu nanti akan dibahas di sini. Sehingga definisi yang agak tepat atau yang betul-betul jamik manik itu ya, bilhat tam, itu nanti yang agak panjang ini nanti. Oke, wa nahnu nakhtaru huna at-ta'rif al-munasib li ghardi dirasatina. Nah,
Saya hanya akan memilihkan definisi yang cocok sesuai dengan tujuan kajian kita hari ini atau tujuan kita di kitab ini. A'ni at-tamhid bima'arifi 'ammatin wa hammatin mujazah 'anil Qur'anil Karim. Kita kan tujuannya pengen mengkaji at-tamhid aja sebetulnya. Pembukaan atau pengantar, nah itu dia. Kita cuma pengen mengkaji satu pengantar yang membahas mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran secara umum dan yang penting-penting saja, mujazah secara singkat. Fanaqul, maka kita mengatakan definisi Quran adalah Al-Quran ini definisi ini definisi yang paling paling tepat dan dipakai hampir semua ulama. Apa itu Quran? Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal 'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil masahif al-manqul bit tawatur al-muta'abbad bi tilawatih al-mu'jiz walau bi suratin minhu. Quran adalah kalamullah al-munazzal 'ala nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, al-maktub fil masahif, yang ditulis di mushaf-mushaf. Ini nanti akan disebutkan sama beliau. Kenapa kok harus ada kata-kata al-maktub fil masahif? Emang kalau ada Farhan hafal Quran, apakah hafalannya Farhan itu nggak bisa disebut Quran? Nah, itu nanti akan dibahas. Kenapa harus ada kata-kata al-maktub fil masahif? Al-manqul bitawatur, yang dinukil secara mutawatir. Al-muta'abbad bitilawatih, siapapun yang membacanya maka dapat pahala atau dianggap beribadah. Al-mu'jiz walau bisuratin minhu, yang dianggap mu'jiz, dianggap ada sisi i'jaz walaupun cuma satu surat saja. Wa qad ishtamala hadha at-ta'rif 'ala as-sifat at-taliyati lil-Qur'an wa tu'tabaru fi istilahi ahli at-ta'rif quyudan tashtamil mu'arraf wa tumayyizuhu 'amma 'adah. Ta'rif ini mengumpulkan seluruh sifat-sifat yang ada dalam Quran. Wa tu'tabaru fi istilahi ahli at-ta'rif, dan menurut ulama yang ahli dalam membuat definisi, berarti ulama mantik maksudnya. Menurut ulama yang ahli dalam membuat definisi, ini ulama mantik, ini definisi ini quyudan tashtamilul mu'arraf, ada qayyid-qayyid yang sudah mencakup al-mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. Wa tumayyizuhu, bukan saja mencakup semua hal, tapi tumayyizuhu amma ada, mengeluarkan hal-hal yang tidak layak dimasukkan di situ. Berarti sudah dianggap jami' mani. Definisinya sudah dianggap jami' mani. Muttarid munakis. Wahiyya. Oke. Terus beliau bahas satu-satu definisinya. Kalamullah al-munazzal 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jinsnya apa jinsnya? Kalamullah. Kalamullah al-munazzal 'ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jins Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa tatadammanu hadhil jumlah umuran nadhkuru minna. Oke. Jumlah ini atau jins ini mengandung hal-hal yang akan kita sebutkan. Satu, i'adu kulli kalamin li ghairillah. Ib'adu kulli kalamin li ghairillah. Menjauhkan kalam-kalam lain yang bukan kalam Allah. Mahman kana azim, meskipun kalamnya itu luar biasa. An ayyusamma Qur'anan, kita jauhkan kalam-kalam yang bukan kalam Allah itu, kita tidak sebut sebagai Quran. Karena tidak sesuai dengan jinsnya. Sehebat apapun kalam itu, misalnya kalamnya seorang penyair mutanabbi. Ya, mutanabbi itu seorang penyair yang kenapa disebut mutanabbi? Karena dia dalam beberapa syairnya ada kesan seolah ngaku-ngaku jadi nabi. Walaupun itu sebenarnya nggak sejak secara hakiki ya. Itu dianggap sebagai syair yang paling hebat sepanjang masa itu mutanabbi itu. Syairnya mutanabbi. Nah, sehebat apapun syair dia tidak bisa disebut sebagai Quran karena bukan kalamullah. Nah, kalam mutanabbi. Wa sawa'un fi dzalika haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu sabda Nabi, enggak bisa disebut sebagai Quran. Au ghairuhu, atau bukan sabda Nabi minal insi wal jin wal malaika, apalagi kalau bukan kalam Nabi, manusia, jin, malaikat, fakullu dzalik la yusamma Qur'anan, yang demikian itu tidak disebut sebagai Quran. Yang kedua, qauluhu ala Muhammadin. Kalamullah sudah, sekarang al-munazzal ala Muhammad. Oke, dari qayyid ini kira-kira apa yang tidak termasuk sebagai Quran? Ihtiraz amma unzila alal anbiya as-sabiqin. Sebelum Allah nurunkan Quran, nurunkan kitab berupa Quran kepada Nabi Muhammad, Allah punya wahyu-wahyu yang lain yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Taurat, Injil, Zabur, apalagi? Ya, suhuf ya. Itu tidak bisa disebut Quran karena qayyidnya Quran itu al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kat-Taurat wal Injil waz Zabur wa ghairiha. Fala yusamma syai' minha Qur'anan. Semua itu enggak bisa disebut Quran. Dah. Kemudian B, al-maktub fil masahif. Nah, ini dia. Kenapa kok harus ada qayyid al-maktub fil masahif?
Seperti yang saya bilang tadi. Apakah ketika ada orang ngapal Quran, kemudian dia membaca Quran lewat hafalannya, bacaan itu nggak disebut Quran? Tidak begitu maksudnya. Wa hadhihi maziyatun lil Qur'an li'annahu wa hadhihi maziyatun lil Qur'an annahu tuwina wa hufidha bil kitabah mundu ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi isyrafihi wa i'tinaihi az-zaid. Quran ini punya satu hal yang spesial dari kitab-kitab yang lain. Apa itu? Quran itu sudah tertulis sejak zaman Nabi. Sudah ditulis sejak zaman Nabi. Jangan kita bayangkan Quran itu baru ditulis zaman Sayyidina Utsman, ngawur itu. Enggak, Quran itu sudah ditulis zaman Nabi. Dan Nabi punya tim penulis Quran sendiri. Sudah ditulis zaman Nabi, hanya saja belum dikumpulkan. Baru tertulis di lembaran-lembaran mushaf-mushaf para penulis Quran itu. Sudah ditulis, cuman belum dikumpulkan aja. Maka ketika zaman Sayyidina Abu Bakar dan diteruskan nanti disempurnakan oleh zaman Sayyidina Utsman, yang mereka lakukan bukan menulis Quran baru atau menulis dari hafalan, enggak. Di antara syarat Quran itu ditulis oleh Sayyidina Utsman adalah pertama harus ada tulisannya, itu wajib. Syarat pertama harus ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya nggak boleh. Yang kedua, kalaupun ada tulisannya harus dimuqabalahkan dengan hafalan sahabat. Dan ketiga harus ada saksi. Misalnya nih, Farhan hidup zaman Sayyidina Utsman. Dia bilang, oh saya punya tulisan. Oke, baru satu syarat. Nanti ditanya, coba kamu cek, ada nggak sahabat-sahabat lain selain kamu yang punya hafalan seperti Quran yang kamu tulis? Dicari. Oh ada nih, Rizky punya hafalan seperti yang saya tulis. Belum selesai. Kamu harus datangkan saksi yang dia bersaksi bahwa dia melihat kamu menulis Quran itu ketika Nabi menyampaikan. Entah itu ketika khutbah, entah itu ketika beliau membaca Quran, ketika sholat, atau apapun. Pokoknya harus ada saksi yang menunjukkan bahwa kamu memang menulis itu di zaman Nabi, di hadapan Nabi. Nggak boleh dengar dari orang lain. Ketat banget. Nah, sehingga di sini al-maktub itu menjadi penting. Sesuatu yang ditulis itu menjadi penting. Kenapa? Karena kalau sampai itu nggak ada tulisannya, maka nggak diterima sama Sayyidina Utsman. Sampai pernah ada ayat yang terakhir banget ditulis gara-gara tulisannya dicari nggak ada. Sobat bilang, kita semua tahu ayat ini ada dan kita hafal. Betul-betul hafal. Yes, saya juga hafal, kata Sayyidina Utsman. Masalahnya nggak ada tulisannya, jadi saya nggak bisa nerima. Ayat apa itu? Ayat di atau itu yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun itu. Ayat itu termasuk ayat yang terakhir ditulis. Fa in tawallahu qul la ilaha illallah. Nah itu ayat yang terakhir ditulis. Para sahabat bilang, ini kita hafal ini. Iya, saya pun hafal. Kita semua tahu kita hafal. Tapi masalahnya nggak ada tulisannya. Maka beliau nggak berani nulis. Dicari sampai akhirnya ketemu di salah seorang sahabat yang punya tulisan itu. Ketemu akhirnya dimasukkan. Jadi qaid ini penting. Kenapa? Karena memang penulisan Quran itu zaman dulu Sayyidina Utsman hanya menulis Quran-Quran yang itu tadi sudah ada tulisannya, berpedoman pada berpedoman pada bahwa Nabi itu sejak zaman Nabi Quran sudah selesai ditulis dan tulisannya itu ada. Maka kalau kita mau nulis Quran, nyalin Quran, nggak boleh yang nggak ada tulisannya, harus ada tulisannya, dan tulisan itu harus ditulis di zaman Nabi. Allah. Kemudian ثم لما قام الصحابة بجمع القرآن في المصحف وكتبت المصاحف في عهد العثمان أجمع الصحابة على تجريد المصحف من كل ما ليس قرآنا. Nah ini. Pertama, Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi. Kedua, di era Sayyidina Utsman, ketika para sahabat sudah sepakat. Jadi begini ya. Setelah Sayyidina Utsman mengumpulkan, beliau selalu mengumumkan di sahabat-sahabat yang lain. Ayo siapa yang merasa punya Quran dan belum dikumpulkan, segera datang ke sini ditulis. Terus sampai saya lupa beberapa bulan atau tahun begitu. Setelah selesai, Quran itu dibacakan di hadapan hampir seluruh sahabat yang ada di Madinah ketika itu. Dibacakan dan semua sahabat sepakat, Sayyidina Utsman sepakat. Setelah sepakat, maka Quran itu dijadikan pedoman Quran yang tidak boleh ada orang membaca Quran, mau itu dalam sholat atau di luar sholat, yang tidak sesuai dengan mushaf itu. Penyeragaman mushaf di zaman Sayyidina Utsman. Bahkan sampai
mushaf ada beberapa orang sahabat misalnya kayak kalau saya nggak salah Sayyidina Ibnu Mas'ud atau Sayyidina Ibnu Abbas itu punya mushaf yang di situ beliau punya tulisan ada ayat atau cara baca Quran yang tidak sesuai atau cara tulisannya nggak sesuai dengan mushafnya Rasul Utsmani, dibakar. Kenapa kok dibakar? Karena pertama ada kalanya ada kemungkinan ayat itu sebenarnya sudah dinasakh. Ayat itu sudah dinasakh. Yang kedua karena memang ayat itu tidak ada sahabat-sahabat lain yang bisa mendatangkan saksi atau nggak ada yang hafalannya seperti itu dan seterusnya. Gitu. Oke. Wa qalu jarridul masahif. Maka para sahabat mengatakan jarridul masahif. Mushaf kamu itu bersihkan, buang hal-hal yang tidak ada dalam mushaf Utsmani. Faman idda'a qur'aniyata syai'in laisa fil masahif, siapapun yang mengklaim ada Quran yang tidak ada di mushaf ini, fada'wahu batilah kadhibah, maka klaimnya itu batal, dusta, wa huwa minal muftarina 'ala Allahi wa 'ala rasulih. Dia itu orang yang berdusta atas nama Allah, mengada-ada atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, itu maka qayyid al-maktub fil masahif menjadi penting. Kemudian fasal yang fasal ke-1 ya. Al-maktub fil masahif. Kemudian fasal yang kedua al-manqul bit tawatur. Yang dinukil secara mutawatir. Ai annal Qur'an qad naqalahu jam'un 'azimun ghafirun la yumkinu tawatu'u ma'al kadzib. Ini berkali-kali kita bahaslah. Yang namanya mutawatir itu adalah riwayat yang sampai kepada kita diriwayatkan oleh banyak sekali orang, di mana kumpulan orang-orang itu mustahil sepakat berdusta. Wala wuqu' al khata' minhum sudfatan, dan tidak mungkin, bisa dipastikan tidak mungkin kok mereka itu keliru sudfatan meskipun secara nggak sengaja. Tidak ada orang itu bohong itu nggak sengaja. Ada orang A, B, C, D, E, F bohong. Bohong mereka itu nggak janjian. Ayo kita bohong yuk, enggak. Ya bohong pengen masing-masing bohong aja. Lah masing-masing bohong ini kebetulan sama bohongnya. Kalau jumlahnya kecil itu dimungkinkan. Kalau cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang itu dimungkinkan. Tapi kalau sudah lebih dari itu, apalagi jarak mereka terpencar jauh, itu bisa dipastikan tidak mungkin. Hadzal jam'u ad-dhahm yanqulul Qur'an an jam'in mithlihi. Nah, kemudian nanti satu generasi yang banyak ini mereka meriwayatkan Quran dari generasi setelahnya, nanti generasi setelahnya juga jumlahnya banyak terus sampai kita sekarang. Sehingga Quran itu memang sampai sekarang pun masih mutawatir. Bayangkan coba. Quran itu sampai sekarang masih mutawatir dan ila yaumil qiyamah pasti masih mutawatir. Hah? Kenapa? Kok insya Allah toh? Oh, masya Allah. Saya kira insya Allah. Ini pasti nih janji Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Oh, bukan insya Allah. Kok insya Allah Rizky. Nah. Oke. Coba bayangkan. Berapa coba penghafal Quran di dunia ini? Kalau saya bilang 1 juta, percaya nggak kalian? Nggak percaya? 1 juta? Hah? Enggak, di dunia. Ada berapa, Riz? Aksar. 3 juta. Mungkin. 3 juta. Yakin 3 juta? Mungkin. Penelitian mengatakan di dunia sekarang orang yang, saya lupa ini penelitian, tapi ini penelitian beberapa tahun lalu ya. Harusnya sekarang nambah. Penelitian beberapa kan semangat ngapal Quran semakin bertambah semakin sekarang. Anak-anak kecil. Ada penelitian mengatakan bahwa di dunia ini, di atas muka bumi ini, yang betul-betul hafal Quran mulai dari awal sampai akhir, ala dhuhri qalbi, yang betul-betul hafal, itu ya kita nggak bahas lancar apa enggaknya ya, itu nanti soal lain. Itu ada kira-kira 200 juta orang. 200 juta orang dari di seluruh penjuru dunia. Jumlah umat Islam berapa? Umat Islam 2 miliar kan? 200 juta itu masih dikit itu, Riz. Tapi itu saja sudah jelas mutawatir. Apalagi terus nanti jumlahnya bertambah. Karena Quran itu bukan hanya diriwayatkan lewat tulisan, tapi juga bil lisan. Sehingga kalau kita hafalan Quran, setoran Quran, nggak bisa kita hafalan sendiri, misalnya baca-baca sendiri, buka mushaf sendiri, dihafalkan sendiri, nggak bisa itu. Harus lewat setoran, kita dengar dari guru, kemudian nanti kita nyetorkan bacaan kita, disimak oleh guru.
Itu namanya riwayat ya, seperti itu riwayat. Dan di mana-mana cara ngapal Quran ya begitu. Ada orang ngaku saya ngapal, tapi ini serius. Ada orang ngaku ngapal Quran. Saya hafalan Quran, nggak pakai guru, saya hafalan sendiri. Setelah dia baca, bacaannya ngawur semua, pletot-pletot. Tajwidnya nggak bener lah, panjang pendeknya banyak keliru, dan seterusnya, dan seterusnya. Sepakat, qiraah asyroh nggak ada yang baca seperti itu. Bahkan qiraah syadzah nggak ada yang baca seperti itu. Jadi orang kalau itu tadi, nggak pakai guru, bisa apa? Bisa keliru baca Qurannya. Bayangkan coba. Orang baca Quran, ada orang nggak bisa bahasa Arab, tapi dia baca Quran bisa bener, i'rabnya bener. Lo bayangkan coba, orang nggak bisa bahasa Arab sama sekali, tapi ketika baca Quran i'rabnya bener, panjang pendeknya bener, bahkan ngalah-ngalahi orang Arab yang nggak hafal Quran. Panjangnya bener, matnya bener, sekian, kan luar biasa. Makanya di antara di antara ciri orang itu mudah untuk fokus, itu dia baca Qurannya bener. Karena kalau orang itu baca Qurannya bener, itu dia biasanya terlatih untuk fokus. Ini panjangnya kapan, pendeknya kapan, kemudian ini idgham, ukurannya berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan catatan bacanya tartil ya, tartil, bukan hadir. Kalau hadir ya nggak perlu fokus. Oke. Ay annal Qur'ana qad mana tadi? Wa hakadha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat mutawatir ini terus mulai dari kita, guru-guru kita, terus sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika yufidul ilm al-yaqini al-qati' bi anna hadzal Qur'an wa kalamullah al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi bukti yang meyakinkan, yang memastikan bahwa Quran ini adalah kalamullah, diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Wa hadhihi khususiyatun, ini adalah khususiyah laisat li ghairil Quran min kutubis sama, yang tidak bisa kita temukan, tidak akan kita temukan di kitab-kitab lain meskipun kitab-kitab samawi. Ada berapa orang yang hafal kitab Taurat? Tidak ada. Ada berapa orang yang hafal kitab Injil? Tidak ada. Tidak ada orang yang hafal kitab Injil. Tidak ada orang yang hafal kitab Taurat. Entah karena mereka nggak bisa ngapalnya, karena kesulitan, atau emang ya nggak ada perintahnya aja. Kalau Islam kan ada perintah ngapal Quran, bahkan hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau mereka barangkali dalam syariat mereka nggak ada, akhirnya nggak dihafal. Fa innal kutubas sabiqah lam yutah laha al-hifz fis suturi wala fis sudur. Jangankan dihafal di luar kepala, kitab mereka itu bahkan tidak terjaga di tulisan. Jadi kan kalau Quran kita, Quran yang diturunkan kalamullah yang munazzal ala Nabi Muhammad itu kan Quran itu terjaga fis sudur was sutur. Di dada-dadanya orang yang beriman plus fis sutur. Ada hafalannya, ada, tulisannya juga ada. Seperti yang saya bilang tadi. Untuk memverifikasi tulisan Quran itu harus verifikasinya lewat apa? As-sudur was sutur, dua-duanya. Nggak boleh cuma salah satunya. Dan ini hanya khususnya Quran, nggak akan kita temukan di kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain, jangankan fis sutur aja enggak. Ditulis aja enggak. Akhirnya khilaf. Menurut Injil yang ini begini, menurut Injil yang itu begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Fadlan an tangkul bil hifdhi naqlan mutawatiran jilan an jilin. Apalagi kalau kita sudah bicara soal kitab-kitab itu dihafalkan, dinukil, diriwayatkan secara mutawatir dari satu generasi ke generasi lain, kejauhan. Cari dulu catatannya, catatan Injilmu yang asli, yang bisa dipastikan itu asli. Ada nggak? Mesti nggak ada. Ammal Quran faqad ja'alallahu fi qabiliyatan faqad ja'alallahu fihi qabiliyatan ajibah lil hifdhi. Masyaallah. Quran ini memang sudah Allah setting sejak awal layak, cocok untuk dihafalkan. Kama qala ta'ala laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah telah memudahkan Quran untuk diingat, dihafal, fahal mim muddakir. Sekarang tinggal ada nggak yang mau ngapal? Alhamdulillah banyak. Bal inna hadhil khususiyah, bahkan kekhususan ini, khususiyatu hifdzil Quran fis sudur balaghat mablaghan ajiban. Nah, ini yang saya bilang tadi. Tingkat jumlah orang yang ngapal Quran fis sudur itu sudah mencapai mablaghan ajiban, mencapai satu titik yang menakjubkan. Fa hadhi umamul ajam. Kamu lihat, ini ada umat-umat ajam yang non Arab. Tahfadzul Quran an dhahri qalbin, yang mereka menghafal Quran di luar kepala. Hifdzan matinan, dengan hafalan yang betul-betul matin, mutqin.
La yatatarraqu ilaihi khalalun wala bi kalimatin wahidah. Enggak ada kekeliruan hatta walaupun satu kalimat. Kok sampai apalannya keliru satu kalimat, nanti orang-orang mesti mengingatkan, keliru itu, nggak ada wawunya. Itu harusnya fa, bukan wawu. Kan gitu. Sampai tingkatan wawu, fa aja, Faris. Diingatkan. Sampai segitunya. Wala tafrita fi hukmi tajwidin. Dan tidak melebih-lebihkan dalam membaca secara tajwid. Kalau panjangnya tawasud ya 4 harokat. Kalau qasr ya 2 harokat. Wa tajidu ahaduhum ma'a hifdhihi hadza la yadri minal arabiyyah syai'an. Kadang orang yang kamu bisa, kalau kamu ketemu orang yang punya hafalan seperti ini, kadang mereka itu nggak paham bahasa Arab sama sekali. Luar biasa. Oke, kemudian qaid yang ketiga, al-muta'abbad bitilawatih. Ini sebenarnya sudah bukan ini lagi, sudah bukan apa namanya? Fasl, tapi ini sudah khassah. Ini sudah masuk apa? Khassah. Al-muta'abbad bitilawatih, di mana Quran itu dengan membacanya kita dapat pahala. Ai anna mujarrad tilawatil Quran ibadatan yuthabu 'alaiha al-mu'min. Cukup dengan membaca Quran itu sudah dianggap sebagai ibadah, diberi pahala bagi siapapun orang mukmin yang membacanya. Walau lam yakun istahdhara niyat tahsili thawab bitilawah. Meskipun dia tidak niat ketika baca, ya Allah saya baca ini pengen dapat pahala. Meskipun enggak niat gitu, dia baca tok aja sudah dapat pahala. Kama anna sholata la tasihhu illa bitilawati syai'in minhu. Nah, sebagaimana kita tahu, ketika orang sholat kok nggak ada bacaan Qur'annya sama sekali, entah itu Fatihah atau apapun, maka sholatnya nggak sah. Waqad waradat nususun katsirah ghazirah fil haudhi ala tilawatil Qur'an wa bayani fadliha wa 'azamati thawabiha. Ada banyak sekali nas-nas hadis atau kalam-kalam ulama yang membahas mengenai pentingnya kita untuk membaca Quran dan menjelaskan keutamaan betapa agungnya pahala orang baca Quran. Wa allafal ulama, ya diantaranya barang siapa yang baca Quran maka satu hurufnya dihitung 10 kebaikan. Wa allafal ulama fi dzalika kutuban katsiratan nafi'atan. Para ulama juga telah membuat satu kitab banyak sekali membahas mengenai pahala-pahala, keutamaan, fadilah-fadilah membaca Quran. Wa hadzal qayyid yukhriju min i'tibaril Qur'an al-qira'at asyadzah. Nah, dengan qayyid ini maka kita mengeluarkan qiraah yang syadz. Qiraah syadz itu qiraah di luar qiraah asyrah. Di qiraah yang ittifaq mutawatir itu 7. Qiraah yang diperselisihkan apakah ini mutawatir apa enggak, tambahan 3. Berarti totalnya 10. Maka kita bisa mengatakan qiraah asyrah mutawatirah bisa. Walaupun yang muttafaq ala tawaturihi berapa? 7. Yang diperselisihkan 3. Nah, yang syadz itu yang tidak keluar dari 10 ini. Yang tidak masuk dalam qiraah asyrah itu namanya qiraah apa? Syadz. Li'anna ghairu muta'abbidina biha. Karena kita tidak dianggap beribadah dengan membaca qiraah syadz itu. Wa kadzal ahadits al-qudsiyah pun baca hadis qudsi walaupun itu asalnya dari Allah, tapi karena lafadznya itu tasarruf dari Nabi, maka tidak seperti Quran yang hanya membaca saja dapat pahala. Kita baca hadis saja tanpa niat ta'si bin Nabi, tanpa niat ada karena kecintaan kita kepada Nabi, maka kita nggak dapat pahala. Tapi kalau Quran baca tok itu sudah dapat apa? Pahala. Kemudian yang terakhir al-mu'jiz walau bi suratin minhu. Di mana Quran ini mu'jiz mengandung sisi i'jaz, mengalahkan kalam-kalam selain Quran. Walau bi suratin minhu, meskipun cukup dengan satu surat. Al-i'jaz a'zam khosaisil Quran. Nah, i'jaz ini merupakan khosais Quran yang paling besar, paling utama, paling luar biasa. Hatta law urifal Qur'anu bi hadhihi sifah al-kalam al-mu'jiz lakafa. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau Quran itu cuma ditakrifi, didefinisikan al-kalam al-mu'jiz itu sudah apa? Cukup. Lakafa dzalik litamyizihi wa ta'rif bihi. Cukup untuk membedakan Quran dari kalam-kalam yang lain. Wal Quran mu'jizun bi jumlatihi. Secara umum Quran itu memang punya sisi i'jaz secara umum. Kama annahu mu'jizun bi ayyi suratin minhu. Nah, sebagaimana Quran juga punya sisi i'jaz walau hanya beberapa surat saja. Walau kanat hiya aqsar suratin min suwarihi, meskipun itu surat yang paling pendek. Apa itu? Al-Kautsar. Inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Musailamah Al-Kadzab dia pernah buat Quran yang pengen nandingi Al-Kautsar. Dia buat gimana itu ya? Bukan. Kalau itu nanti Al-Qari'ah Mal-Qari'ah, Al-Fil Mal-Fil wa ma adraka Mal-Fil anfuhu tawil wa dailuhu qasir. Itu tiru-tiru apa? Al-Qari'ah. Tapi ada, saya lupa gimana itu. Lucu, maknanya lucu. Lah ya bayangkan coba. Al-Quran ketika bicara surat Al-Qari'ah bahasa apa? Al-Qari'ah, goncangan. Mal-Qari'ah, tahu nggak kamu yang dimaksud goncangan itu apa? Wa ma adraka Mal-Qari'ah, tahu nggak apa Qari'ah itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, itu adalah hari di mana manusia bertaburan berterbangan seperti yauma takunun nasu kal farashil mabthuth, seperti debu yang ditiup. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, sama gunung juga berterbangan di saat itu, di waktu itu, hari kiamat. Terus habis itu ditandingi sama ayatnya Musailamah, al-fil, gajah, mal-fil, tahu nggak kamu gajah itu apa? Wa ma adraka mal-fil, tahu nggak gajah itu apa? Angfuhu tawil, gajah itu yang belalainya panjang, wa dailuhu qasir, dan apa? Buntutnya pendek. Apa-apaan itu? Anak kecil aja tahu yang namanya gajah itu hidungnya panjang, belalainya panjang, ekornya pendek, nggak ada sisi ijaznya, nggak keren sama sekali. Terus dibandingkan sama Quran yang bicara soal kiamat, makanya diketawain. Tapi dia menerima tantangan gitu. Kenapa? Menerima tantangan. Ya kalau menerima tantangan tapi nggak ini, lo kamu aja bisa nerima tantangan kalau mau. Kalau udah bosen jadi Islam kan. Al-Jamahir. Kenapa? Al-Jamahir. Kenapa? Inna a'tainakal jamahir. Nah itu inna a'tainakal jamahir. Terus Faslun li rabbika wajahir. Fasholli li rabbika wajahir. Terus Insyani'aka huwal kafir. inna syani'aka huwal kafir. Enggak, itu kan cuma pertama itu cuma tiru-tiru, terus artinya nggak jelas. Inna a'tainakal jamahir, kita telah memberimu banyak pengikut. Terus Fasholli li rabbika Fasholli li rabbika wajahir, maka sholatlah kepada Tuhanmu, wajahir, dan kencangkanlah suaramu ketika sholat. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang melawanmu, huwa kafir, dia orang kafir. Ya itu kan tiru-tiru, tinggal ngerubah beberapa kosakata aja. Apa kerennya coba? Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberimu kautsar. Apa itu kautsar coba? Fasholli li rabbika wanhar, karena telah kamu telah diberi nikmat al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kamu untuk bersyukur kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar, siapapun yang melawanmu, huwal abtar, dia orang yang rugi. Terus cuma diganti gitu-gitunya aja. Ya kan akhirnya kita lihat coba, Musailamah Al-Kadzab dia bilang apa? Ketika Al-Qari'ah cuman nazamnya apa? Sama, cuman dirubah isinya. Padahal ijaznya Quran itu dari sisi nazamnya satu nazamnya, yang kedua isinya. Nah, kalau kamu niru-niru nazam Quran ya itu namanya ya niru-niru, enggak kreatif. Enggak bisa. Ya Allah. Mana tadi? Qala ta'ala, Allah berfirman, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal qur'an la ya'tuna mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Qala tabarakat asma'uhu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa hadzal i'jaz burhanun qata' ala anna al-Qur'an kalamullah ta'ala. I'jaz ini merupakan bukti yang pasti bahwa Quran adalah kalamullah, wa annahu al-haq alladhi yajibul imanu bihi wa itba'uhu. Quran merupakan al-haq, satu kebenaran yang harus kita imani dan kita ikuti, wal hadru min mukhalafatihi wa isyanihi, dan kita harus menjauhi hal-hal yang menyelisih Al-Quran. Asma'ul Quran, nama-nama Al-Quran. Ada banyak nama-nama Quran. Arrafna anna lafdhatal Quran hiya asyharu asma'il Quran. Lafaz Quran itu yang paling masyhur ya di antara seluruh nama-nama Quran.
bal hiya al-ism al-ilm, bal hiya al-ism, bal hiya al-ismul alam, ad-dal ala hadzal kitab al-aziz. Bahkan yang namanya Quran itu isim alam, ya memang sudah menjadi nama alam asmo yang menunjukkan kitab ini, yakni kitab Quran ini. Walil Quran al-Karim asma ukhra, tapi Quran ini punya nama-nama yang lain, katsirah, yang sangat banyak, yushiru kullun minha ila janibin min khasaisil Quran wa fadhailihi, di mana setiap namanya itu nanti menunjukkan sisi-sisi keutamaan Quran masing-masing. Au ahdafihi, atau menunjukkan tujuan Al-Qur'an. Misalnya Furqan, nah, namanya Al-Furqan, menunjukkan apa? Quran itu tujuannya untuk membedakan, memisah mana yang hak, mana yang batil. Wa qad uniyal ulama bi ihsa'iha wa istiqsa'iha wa syar'iha. Nah, ada beberapa ulama yang mengumpulkan nama-nama Quran ini, dikumpulkan semuanya, disyarai. Wa min asyuri asma'il Qur'an al-Karim, di antara yang masyhur misalnya Alkitab, jelas. Wa dzil maddah ma'khudhah fi asliha minal katbi. Maddah Alkitab ini, yakni lafaz Alkitab, kata-kata Alkitab ini diambil dari asalnya, yakni dari kata-kata al-katbi. Yakni apa itu al-katbi? Al-jama', mengumpulkan. Wa minhu al-katibah lil jaishi. Ketika orang mengatakan al-katibah lil jaish, maksudnya adalah sekelompok, sekumpulan tentara, listima'iyah. Dikatakan al-katibah lil jaish karena listima'iyah, karena tentara itu sedang berkumpul. Thumma utliqat alal kitabah, kemudian dimutlakkan alal kitabah atas satu tulisan, li jam'iha al-huruf. Kenapa kok tulisan itu disebut kitabah? Karena tulisan itu mengumpulkan apa? Huruf-huruf. Maka disebut kitabah. Jadi secara istiqaq ini ada munasabah antar satu makna dengan makna lain. Wa sumiyal Qur'an bidzalik li'annahu yajma'u anwa'an minal qasas wal ayat wal ahkam wal akhbar ala aujuhin makhsusatin kama dzakaru. Lalu terus kenapa kok Quran itu disebut kitab, yang artinya adalah mengumpulkan? Karena Al-Quran itu mengumpulkan macam-macam ayat yang berisi cerita misalnya, atau ayat-ayat hukum, berita-berita, dan seterusnya. Illa anna nara haqqan man qarrarahu al-muhaqqiq ad-Doktor Muhammad Abdullah Darras. Ini salah satu ulama Azhar yang luar biasa. Beliau punya kitab namanya Naba'ul Azim, Ulumul Quran. Syekh Abdullah Darras. Anna fi tasmiyatil Quran bihadzain ismain al-Quran wal kitab isyarah ila anna min haqqihi al-inayah bihifdhi fi mawdi'in la fi mawdi'in wahid. Kata Syekh Abdullah Darras, makna yang paling tepat adalah kenapa Quran itu diberi dua nama yang paling masyhur. Yang pertama, Quran itu disebut Quran, dan yang kedua disebut Alkitab. Karena yang namanya Quran itu harus dijaga dari dua sisi. Pertama, Al-Quran yang maknanya qiraah, Alkitab yang maknanya al-jam'u. Jadi kita harus betul-betul al-inayah bihifdhihi, memperhatikan bagaimana Quran itu akan senantiasa dihafal, fi maudhi'ain la fi maudhin wahid, a'ni annahu yajibu hifdhuhu fis sudur wa sudur jami'an. Harus dijaga Quran itu baik fis sudur, di dada-dadanya orang beriman, dan fis sudur, di kertas jami'an. Fala thiqata lana bi hifdzi hafid. Kita tidak percaya, atau bukan tidak percaya, kita tidak bisa hanya berpegang pada hafalannya seseorang saja, hatta yuwafiq rasam al-mujamma' alaihi minal ashab. Kita nggak akan hanya berpegang pada hafalannya seorang hafid, walaupun mungkinnya kayak apa, kalau hafalan itu belum dicocokkan oleh rasam Utsmani, yang disepakati oleh para sahabat. Al-manqul ilaina jilan ba'da jilin, yang mana kitab itu atau mushaf itu telah diriwayatkan kepada kita dari generasi ke generasi secara mutawatir, ala hayatihi allati budi'a 'alaiha awwala marrah, sesuai dengan keadaannya ketika ia ditulis pada pertama kali, sejak awal. Wala thiqata lana bi kitabati katibin. Kita juga nggak percaya kalau ada orang nulis Quran, cuman tulisannya aja yang ada, hatta yuwafiq ma huwa 'indal huffaz, sebelum tulisan itu disepakati oleh orang-orang yang menghafal Quran bil isnad as-sahih al-mutawatir. Ini seperti yang saya bilang tadi, zaman Sayyidina Utsman itu cara memverifikasi Quran adalah dengan harus ada tulisannya dan dikonfirmasi oleh hafalan sahabat. Wa bihadhil inayah al-masdujah allati ba'athaha Allah fi nufusil ummah al-muhammadiyah iktidaan bi nabiyha baqiyal Quran mahfudhan fi hirzin haris. Karena inayah ini, karena perhatian yang luar biasa terhadap Quran, maka di dalam jiwanya umat Nabi Muhammad, maka sampai sekarang Quran masih terjaga injazan liwa'dillahi alladzi takallafa bihifdhihi. Ini membuktikan benarnya janji Allah, di mana Allah menjamin bahwa Quran akan selalu terjaga ketika Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
walam yusibhu ma asabal kutub al-madiyah min at-tahrif wa tabdil wa inqita'i sanad. Quran tidak mengalami seperti apa-apa yang dialami oleh kitab-kitab yang lalu, seperti ada tahrif, ada tabdil, inqita'u sanad dan seterusnya. Fa innallaha lam yatakaffal bihifdhiha, karena Allah tidak menjamin kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil dan seterusnya. Allah tidak ada jaminan Allah bahwa kitab Taurat itu akan dijaga. Tidak ada inna nahnu nazzalna at-taurata wa inna lahu lahafidun. Tidak ada ayat itu. Yang ada inna nahnu nazzalna dzikra. La dzikra di sini adalah nama lain dari Al-Qur'an. Allah bal wakalaha ila hifdhin nas faqala ta'ala rabbaniyuna al-ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah. Tapi penjagaan kitab-kitab terdahulu itu Allah wakilkan dengan dihafal orang-orangnya. Jadi memang sebenarnya orang-orang dulu barangkali ada yang hafal ya. Seperti dalam ayat warabbaniyuna al-ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah. Ai bima tuliba ilaihim hifdhuhu. Yani bahwa mereka itu dulu pernah dituntut Allah untuk menghafal apa? Kitab-kitab mereka. Wasiru fi hadhihi tafriqah an-nasairul kutub as-samawiyah ji'a biha 'ala tauqid lat ta'bid. Apa rahasia kenapa kok beda? Quran itu ada janji Allah akan dijaga, tapi kitab-kitab yang lain walaupun itu juga kalamullah tidak ada janji itu akan dijaga. Apa bedanya? Yang membedakan adalah sirnya, rahasianya. Bahwa Quran itu memang sejak awal pengen Allah jadikan sebagai kitab pungkasan alat ta'bid selama-lamanya. Adapun kitab-kitab samawi yang lalu memang sejak awal Allah turunkan alat takkid. Ada batas waktunya, temporer. Ada kuotanya. Wa anna hadzal Qur'an ji'a bihi musaddiqan lima baina yadayhi minal kutub wa muhaiminan 'alaih. Quran ini datang untuk musaddiq, membenarkan kitab-kitab yang telah lalu dan menjadi penentu bagi kitab-kitab tersebut. Kalau ada tahrif, maka yang membenarkan Quran. Fakana jami'an lima fiha minal haqa'iq ats-tsabitah zaidan 'alaiha bima syaa Allah ziyadatahu wa kana saddan ma saddaha wa lam yakun syai'un minha liyasudda ma saddahu. Biasanya pokoknya Quran itu mengumpulkan setiap hak-hak yang ada di kitab itu, maksudnya hak-hak kitab-kitab terdahulu itu dijaga oleh Quran. Tapi juga ada tambahan-tambahan yang memang harusnya ditambal, yang harusnya dinasah. Tapi Quran sendiri tidak akan bisa Quran itu menambal tapi tidak ditambal, kira-kira begitu. Quran itu menyempurnakan, bukan disempurnakan oleh kitab-kitab terdahulu. Faqadallahu ayyabqa hujjatan ila qiyamis saah, sehingga Allah memang ingin menjadikan Quran ini senantiasa menjadi hujjah ila qiyamis saah, menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Wa idza qadallahu amran yasurru lahu asbabahu wa huwal hakimul alim. Wa min asma'il Quran, di antara nama-nama Al-Quran An-Nur. Qala ta'ala ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nura. Allah telah menurunkan kepada kalian nuron, nur. Nur itu apa maksudnya? Ya Quran. Mubinan sebagai penjelas. Wa munasibatan li hadhihi tasmiyah anal Qur'ana yakshifu al-haqa'iq wa yajluha bi bayanihi as-sani'. Apa munasabah makna nur dengan Quran ini? Munasabahnya adalah Quran itu yakshif, menyingkap hakikat-hakikat dan menjelaskan dengan penjelasan yang as-sani', yang murni, gamblang, wa burhanus sati', dan menyebutkan burhan, bukti-bukti as-sati' yang menundukkan. Yang namanya cahaya itu apa? Cahaya itu kan membuat terang, membuat kegelapan itu tersingkap. Nah, Quran itu juga semacam itu, menyingkap hal-hal yang samar, yang keliru dan seterusnya. Munasabah maknanya dari situ. Wa ja'aluna nudriku ghamidul halal wal haram. Dengan Quran kita bisa tahu hal-hal yang halal yang haram, perincian-perinciannya. Wa ma la yastaqillu al-aqlu bitawassul ilaihi min ulumil aqidati wasyari'ah wa ghairiha. Dan Al-Quran juga membahas hal-hal yang akal kita tidak mampu untuk memahaminya hanya dengan akal. Untuk memahaminya perlu apa? Perlu riwayat, perlu nakal. Jadi ada ilmu itu, ada ilmu mangkul, ada ilmu makul. Ada ilmu-ilmu yang akal kita nggak bisa sampai, kecuali harus ada mangkulnya, harus ada riwayatnya. Surga neraka nggak bisa dinalar sama akal. Akal kita nggak bisa menalar bagaimana cara surga itu menjadi wajibul wujud, nggak bisa. Surga itu harus ada, itu nggak bisa.
Karena sejak awal surga itu apa? Mungkin, bukan wajib, bukan mustahil. Beda sama Allah. Kalau Allah, keberadaan Allah, wujudnya Allah itu cukup dengan akal bisa. Karena wajibul wujud. Lah Quran itu membahas hal-hal yang semacam ini. Yang akal kita nggak bisa mustakil. Tidak mungkin hanya dengan bernalar terus kita bisa memahami segala sesuatu, tidak bisa. Lah itu dijelaskan oleh Al-Quran. Contohnya ilmu akidah, syariat-syariat atau ghairiha. Al-Furqan, ada nama lain Al-Furqan. Qala ta'ala, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wajhu tasmiyah, sisi munasabah dari penamaan Furqan adalah annahu farraqa bainal haqqi wal batil wal iman wal kufur wal halal haram wal khair wasyarr wa dzalika li ghayati kamali fil hidayah wal bayan. Tujuannya memang untuk menjadi kesempurnaan Al-Qur'an. Di antara bukti Quran itu sempurna adalah Quran ini memberi petunjuk, memberi penjelas mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, dan seterusnya dan seterusnya. Allahu ta'ala alam. Ampun. Allahumma salli afdhala salatin ala sa'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yusallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakar wa ghafala an dhikrihil ghafilun.